selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sinda Siwabesi, NPM 121-1420-1210-226. Saya mahasiswa dari program studi keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Oke teman-teman, di saat ini kita akan masuk pada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi, di mana respirasi merupakan proses pengumpulan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi utama sistem respirasi atau pernafasan adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Kita akan masuk dalam pembagian sistem respirasi. Sistem respirasi atau pernafasan terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring, sedangkan sistem pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Di sini kita akan melihat yang pertama tentang hidung. Hidung atau masuknya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ pertama dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal, terlihat, dan bagian internal. Di hidung, bagian eksternal terdapat rangkap penunjang berupa tulang dan byline kartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit. Struktur interior dari bagian eksternal hidung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua, mendeteksi stimulasi olfaktori indera pembau. Dan yang ketiga, modifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan bergema. Berikutnya kita lihat tentang faring. Faring atau tenggorokan adalah saluran berbentuk corong dengan panjang 13 cm. Dinding faring disusun oleh otot rangka dan dibatasi oleh membran mukosa. Otot rangka yang terelaksasi membuat faring dalam posisi tetap, sedangkan apabila otot rangka kontraksi, maka sedang terjadi proses menelan. Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan tempat bagi tonsil yang berperan pada reaksi imun terhadap benda asing. Kita lihat tentang laring. Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago aritemoid, cuneiform, dan corniculate. Arytenoid adalah bagian yang paling signifikan di mana jaringan ini mempengaruhi pergerakan membran mukosa. Lipatan vokal sebenarnya untuk menghasilkan suara. Dan 3 bagian lain yang merupakan bagian tunggal adalah tiroid epiglottis dan krikoid tiroid dan krikoid. Keduanya berfungsi melindungi pita suara. Epiglottis melindungi saluran udara dan mengalihkan makanan dan minuman agar melewati esofagus. Kita lihat tentang trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang dilewati udara dari laring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia sehingga dapat menjebak zat selain udara yang masuk lalu akan didorong ke atas melewati esofagus untuk ditelan atau dikeluarkan lewat dahak. Kita lihat tentang bronkus. Seperti pada gambar di atas. Bronkus adalah setelah laring, trakea terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang mana cabang-cabang ini memasuki paru-paru kanan dan kiri pula di dalam masing-masing paru. Bronkus terus bercabang dan semakin sempit, pendek, dan semakin banyak jumlah cahaya seperti percabangan pada pohon. Cabang terkecil dikenal dengan sebutan bronchiole. Pada pasien PPOK, sekresi mukulus berlebihan ke dalam cabang bronkus sehingga menyebabkan bronkitis kronis. Kita masuk tentang paru. Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus. Terdapat 3 lobus di paru-paru sebelah kanan
dan kedua lobus di paru sebelah kiri. Antara kedua paru terdapat ruangan yang bernama cardiac notch yang merupakan tempat bagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh dua membran pelindung tipis yang disebut parietal dan visceral pleura. Parietal pleura membatasi dinding toraks, sedangkan visceral pleura membatasi cairan ini sendiri. Di antara kedua pleura terdapat lapisan tipis cairan pelumas. Cairan ini mengurangi gesekan antara kedua pleura sehingga kedua lapisan dapat bersinggungan satu sama lain saat bernafas. Cairan ini juga membuat pleura visceral dan pleura dan parietal melekat satu sama lain, seperti halnya dua kaca yang melekat saat basah. Sedikit penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.